lagi di ibadah Rehoboth Kids. Yeay. Happy Sunday ya adik-adik semuanya. Kayaknya Kak Heni mau ngingetin sesuatu nih. Apa tuh Kak? Mau ingetin ayat hafalan Kak. Ingatkan ayat hafalan kita minggu lalu terdapat dalam Yohanes 15 ayat 16a. Yuk kita ulang sama-sama ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Amin. Yuk kita semua sudah siap hari ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Yuk berdiri semuanya yuk. Penuh semangat. Adik-adik kita mau sama-sama siapin hati kita yuk. Kita mau menyembah Tuhan ya.
buat hari ini. Makasih buat waktu ini Tuhan. Sebentar kami mau dengerin firman. Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami, biar kami bisa fokus, bisa ngerti firman Tuhan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi lidah bibirnya, Tuhan beri hikmat juga. Makasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami siap dengerin firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, selamat hari Minggu. Oke, kita ibadah sama-sama lagi ya hari ini ya. Kakak percaya semuanya sudah bersuka cita karena sudah puji-pujian ya kan. Kita sudah menyembah Tuhan dan kakak percaya semuanya excited untuk firman Tuhan hari ini juga. Ya kan? Adik-adik bersuka cita buat firman Tuhan hari ini? Good. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Yuk, adik-adik disiapin dulu Alkitabnya yuk. Disiapin Alkitabnya, catatannya. Oke? Nah, adik-adik hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang judul firman Tuhannya adalah priest. Apa itu priest, Kak? Priest itu artinya imam. Pendeta juga bisa, tapi mengarah ke imam gitu. Nah, kita mau buka di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 adik-adik. Oke? Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Ini kisahnya tentang Bapak Abraham. Adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak sama Bapak Abraham? Nah, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, ya kan lagunya gitu ya. Nah, ini kisahnya tentang Abraham. Abraham berdoa untuk keluarga Lot. Oke? Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Oh, good. Betul. Kita minggu lalu belajar tentang chosen people. Ya, chosen people. Orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan asal dipilih gitu kayak tiba-tiba Tuhan nunjuk, ya kamu aja. Bukan gitu ya adik-adik ya. Jadi Allah itu memilih secara khusus orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, oleh Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan kakak percaya orang-orang itu adalah adik-adik Rehoboth Kids. Amin? Oke. Nah, jadi Allah nggak asal pilih adik-adik, tapi kita ini dijadikan imamat yang rajani. Wah, apa itu imamat yang rajani, Kak? Oke, kita hari ini belajar ya. Apa sih imamat yang rajani itu? Nah, jadi kalau di Perjanjian Lama, adik-adik, di Perjanjian Lama ada yang namanya imam. Imam itu tugasnya adalah jadi pendamai orang berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi kerjaannya itu di Bait Allah. Kerjaannya selalu di Bait Allah, setiap hari di Bait Allah, dan tugasnya adalah jadi pendamai antara manusia, antara orang dengan Allah. Jadi ya namanya manusia kan berdosa ya kan. Jadi manusia ini didamaikan dengan Allah oleh para imam itu. Manusia berdosa itu disebut sebagai musuhnya Allah karena tidak mengikuti kehendaknya Allah, tidak mengikuti kehendaknya Tuhan, tapi justru mengikuti kemauannya iblis, ya kan? Kayak bohong. Nah, itu bukan kehendaknya Allah, adik-adik. Apalagi berdusta, itu bukan kehendaknya Allah. Ngomong kotor, itu bukan kehendaknya Allah. Karena di Alkitab Tuhan Allah ajarin kita harus jujur, kita harus ngomong yang baik-baik, ya kan? Oke, karena itu adik-adik, karena manusia berdosa, imam itu harus mendamaikan atau meminta ampun kepada Tuhan untuk orang yang berdosa ini dengan cara mempersembahkan korban. Wah, jadi dulu itu imam mempersembahkan ada beberapa binatang yang dibakar, terus itu jadi persembahan untuk Allah. Gitu adik-adik. Nah, tapi di Perjanjian Baru beda. Kalau di Perjanjian Lama kan tadi yang kakak udah ceritain tuh. Sekarang kalau di Perjanjian Baru, kita nggak butuh yang namanya korban hewan, korban binatang. Nggak butuh, karena kita sekarang sudah punya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu jadi korban buat kita semua, korban pengampunan dosa, supaya dosa kita semua diampuni dengan cara apa? Mati di atas kayu salib, ya kan? Nah, karena Tuhan Yesus sekarang kita sudah bebas dari dosa. Itulah kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai, adik-adik. Tuhan Yesus sendiri yang berkorban membersihkan dosanya kakak, dosanya adik-adik semuanya, supaya kita jadi murni.
di hadapan Allah, di hadapan Bapa, ya. Jadi sekarang kita bukan musuhnya Allah sekarang, kita jadi anak-anaknya Allah. Wah, keren banget ya, keren banget adik-adik. Nah, saat ini kakak percaya adik-adik, seperti yang barusan kakak jelaskan, seperti yang tadi kita tahu juga tentang Abraham, ya kan? Saat ini Tuhan mau supaya kita jadi imam-imamnya Tuhan. Seperti Abraham, adik-adik, di kisah ini, di Kejadian 16 ini adik-adik, kita bisa belajar kalau Abraham ini berdoa untuk Lot yang ada di Sodom dan Gomora, adik-adik. Banyak mungkin seperti Sodom dan Gomora nih, banyak orang di sekitar kita yang berdosa, yang suka bohong, ya kan? Apalagi suka bohong sama orang tua yang mungkin ya, suka ngomong kotor, males, gitu-gitu. Pokoknya penuh dengan dosa. Nah, tugas kita ngapain sebagai anak-anaknya Allah? Kita jadi imam. Kita berdoa ke Tuhan. Tuhan, temanku kok suka bohong sih? Ampuni dia Tuhan. Atau mungkin kita punya saudara yang sering melakukan dosa. Kita berdoa juga buat mereka. Tuhan, ampuni mereka, ampuni dia Tuhan. Nah, itu kerjaannya imam. Itu tugasnya imam. Seperti Abraham, adik-adik. Di kisah ini adik-adik, kalau adik-adik baca ya, Abraham berdoa kepada Allah, berdoa ke Tuhan. Tuhan, ampuni Sodom dan Gomora. Dan di kisah ini, Abraham itu sempat nawar adik-adik. Sempat nawar ke Tuhan. Tuhan, kalau misalnya ada 10 orang aja, Tuhan ampuni ya. Dan Tuhan bilang, iya aku ampuni. Tapi ternyata sayang sekali nggak ada. Nggak ada yang bertobat adik-adik. Bahkan 10 orang nggak sampai adik-adik. Sayang sekali. Nah, kayak Abraham tadi adik-adik yang sempat nawar-menawar sama Allah gitu kan. Wah, kok berani ya Abraham ya? Abraham berani karena ada hubungan yang dekat antara Abraham sama Allah. Kalau di Alkitab adik-adik, Mazmur 25 ayat 14, Alkitab bilang gini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Adik-adik tahu nggak bergaul karib itu apa? Koncoan kalau orang Surabaya bilang. Temenan adik-adik. Jadi deket banget. Tuhan deket banget, dekat sekali dengan orang-orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow, karena dekat dengan Tuhan, makanya Abraham dikasih tahu rahasia dari Tuhan kalau Sodom dan Gomora akan hancur. Nah, karena Abraham dekat juga dengan Tuhan, Abraham bisa bilang, Tuhan di situ tapi ada keponakanku namanya Lot. Tolong selamatin dong Tuhan. Adik-adik tahu ceritanya nggak? Kelanjutannya. Akhirnya Lot dan keluarganya diselamatkan, ya kan? Tapi sayang banget, sayang sekali. Istrinya Bapak Lot lebih sayang sama hartanya yang ada di Sodom dan Gomora. Jadi waktu dia lari, dia melarikan diri dari Sodom dan Gomora, dia noleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Kan ada lagunya kan, jadi tiang garam. Wah itu, jadi itu kisahnya adik-adik. Sayang sekali, istri Lot menoleh ke belakang, dia jadi tiang garam. Nah adik-adik, seperti itulah seorang imam. Dia berdoa buat orang-orang yang di sekitarnya, saudara-saudaranya, teman-temannya, orang tuanya. Berusaha membawa orang-orang itu mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa buat orang-orang yang belum kenal Tuhan adik-adik, tapi juga berdoa buat orang-orang yang sudah kenal Tuhan sebenarnya, sudah tahu Tuhan Yesus, tapi masih berdosa. Nah, itu tugasnya imam adik-adik. Berdoa buat orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang dekat sama dia. Bukan hanya orang yang dekat sih sebenarnya, berdoa buat semua orang yang masih berdosa. Supaya Tuhan menebus mereka, mendamaikan mereka dengan Tuhan adik-adik. Nah gitu, itu tugasnya imam dan hari ini itu tugasnya kakak dan tugasnya adik-adik semua. Tentu saja adik-adik sebelum kita membawa orang lain kepada Tuhan, mendekatkan mereka ke Tuhan, kita sendiri juga harus percaya ya sama Tuhan ya. Kita harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus yakin, kita harus percaya kalau dosa kita ini sudah dihapuskan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dan kita juga bisa dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan seperti Abraham adik-adik yang dekat dengan Tuhan juga. Ya, masih ingat nggak caranya dekat sama Tuhan gimana?
Gampang adik-adik, caranya adalah setiap hari adik-adik saat teduh, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, ya kan? Apalagi berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa juga hari Minggu ibadah sekolah minggu loh ya, jangan lupa loh ya. Harus ke gereja, ibadah sekolah minggu, ibadah Rehoboth Kids online. Atau adik-adik mau datang ke gereja juga boleh, ibadah onsite, oke? Cara dekat dengan Tuhan gimana? Ya udah, tadi yang kakak bilang, saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan, lakukan. Jangan lupa, dilakukan firman Tuhannya, oke? Adik-adik, imam itu harus kudus. Seorang imam, kita ya berarti ya, kakak dan adik-adik, harus hidup kudus. Karena kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih spesial oleh Tuhan. Kita harus jaga kekudusan. Artinya menjauhi dosa, adik-adik. Oke? Jadi adik-adik harus menjauhi yang namanya bohong. Nah, jauhi ya adik-adik ya. Yang namanya ngomong kasar ke papa mama. Enggak boleh. Tuhan enggak suka sama yang sekali itu. Oke? Males. Wah, Tuhan enggak suka itu. Ya. Jadi adik-adik kalau punya tugas, ada PR gitu misalnya, langsung dikerjakan. Jangan males-malesan. Ya. Oke, jadi jauhi dosa. Jauhi dosa dan kita mendekat kepada Tuhan. Ya, adik-adik masih ingat nggak tahun ini tema gereja kita apa? Wah, coba diingat-ingat dulu apa ya? Kalau adik-adik belum ingat, lupa, kakak ingetin hari ini. Tahun ini tema gereja kita adalah tahun paradigma yang baru. Artinya kita punya pengertian yang baru, kita punya pengenalan sama Tuhan yang baru, yang lebih dekat. Dan hari ini kita bisa punya paradigma yang baru dengan cara kita harus dekat dengan Tuhan. Pikiran kita harus dipenuhi firman Tuhan. Hati kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan kakak percaya kita semua pasti punya paradigma yang baru. Adik-adik setuju? Amin. Amin. Oke, jadi ingat ya adik-adik ya, adik-adik dan kakak itu imamnya Tuhan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh buat orang-orang di sekitar kita, adik-adik. Berdoa supaya Tuhan jamah, supaya ada pertobatan, supaya mereka kembali lagi ke Tuhan. Oke? Nah, adik-adik firman Tuhannya sudah selesai. Tapi ada ayat hafalan. Yuk, kita mau sama-sama menghafalkan ayat ini. Ayatnya nggak panjang-panjang kok. Ayatnya ada di 1 Petrus 2 ayat 9a. 1 Petrus 2 ayat 9a. Oke, adik-adik sudah dapat? Oke, sip. Kita baca sama-sama sambil kita hafal. Oke? 1 Petrus 2 ayat 9a bilang gini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ulang lagi ya. Oke, 1 Petrus 2 ayat 9a bilang gini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi deh, wah kayaknya kurang ini kayaknya. Kita baca sambil dihafal ya. Sambil dihafal 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Good. Oke, adik-adik yuk kita semuanya berdoa. Kita tutup mata, kita arahkan hati kita ke Tuhan. Yuk adik-adik kita semua berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami sebagai imam-Mu Tuhan. Terima kasih, ini satu kehormatan, satu hal yang luar biasa buat kami bisa jadi imam Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami bisa melakukan tugas kami, yaitu berdoa buat orang-orang di sekitar kami, supaya mereka bisa kembali lagi ke Tuhan, mereka bisa ke gereja lagi, mereka bisa menyembah Tuhan Yesus lagi bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar apapun yang kami lakukan buat orang-orang di sekitar kami bisa mengenalkan Tuhan Yesus ke mereka semua. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, urapi setiap anak-anak Rehoboth Kids, adik-adik Rehoboth Kids, semuanya Engkau jamah, Engkau perlengkapi, Engkau jadikan mereka anak-anak yang hebat, anak-anak yang penuh dengan hikmat, anak-anak yang pinter, anak-anak yang rendah hati, yang punya karakter Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sudah diberkati dan siap jadi imamnya Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati para imamnya Tuhan.